Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin dari kelas RA6 Manajemen semester 2. Saya membuat video ini bermaksud mengulas kembali materi di semester 2 terkait mata kuliah pengantar aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak Teguh. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian komputer. Jadi, komputer adalah perangkat elektronik yang menerima dan memproses data menjadi informasi secara sistematis atau logis, sesuai dengan serangkaian instruksi yang diprogram. Lalu ke sejarah komputer. Jadi, komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1882 oleh seorang ahli matematika, yaitu Charles Babbage. Awalnya, beliau hanya ingin menciptakan alat penghitung bertenaga uap. Nah, lanjut ke sejarah perkembangan komputer. Ada beberapa generasi dari generasi pertama sampai generasi sekarang. Yang pertama yaitu generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Nah, generasi pertama ternyata didesain untuk pesawat dan peluru kendali. Generasi pertama digagas oleh Konrad Zuse, insinyur asal Jerman. Komputer pertama menggunakan tabung hampa udara. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar loh. Lalu generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963, generasi kedua diciptakannya translator, adalah wajah baru bagi komputer, pengganti tabung hampa. Transistor jauh mengungguli tabung hampa karena lebih kecil, cepat, mudah, dan hemat energi. Selanjutnya generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Pada tahun 1956, Jack Billy menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC. Pada generasi ketiga, komputer menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Nah, selanjutnya pada generasi keempat, pada tahun 1971 sampai dengan sekarang, mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Pada masa saat ini, muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Nah, yang terakhir itu generasi kelima, yaitu generasi dari masa sekarang sampai ke masa depan. Nah, ditandai dengan munculnya LCE atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Nah, komputer generasi kelima ini ditandai dengan munculnya semikonduktor. Tujuan komputer generasi kelima adalah pengembangan komputer yang dapat merespons suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Nah, kita lanjut ke manfaat komputer. Jadi, manfaat dari komputer itu yang pertama memudahkan komunikasi. Selain handphone dan komputer juga bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya menjadi sarana hiburan, terus menunjang pekerjaan dan bisnis, mengefisiensi proses belajar, menjadi alat pengontrol, dan menyimpan data digital. Nah, contoh pemanfaatan komputer di bidang pendidikan antara lain yaitu bisa menulis skripsi, mencari sumber informasi untuk tugas sekolah, mengikuti kelas atau kursus daring, dan berbagai aktivitas lainnya yang berkaitan dengan belajar. Selanjutnya adalah salah satu manfaat komputer dalam bidang ekonomi adalah untuk mempercepat transaksi untuk para pelaku bisnis online. Perangkat tersebut sangat penting sekali, terutama untuk yang memiliki sebuah situs online store untuk menjalankan usaha, mulai dari penjualan, transaksi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengertian hardware, software, dan brandware. Hardware adalah perangkat keras yang berupa komponen fisik dari sistem komputer. Yang kedua yaitu software, disebut sebagai program-program yang ada di dalam komputer, sedangkan brandware adalah pengguna atau user yang digunakan dan mengoperasikan komputer tersebut. Lanjut ke cara kerja komputer. Jadi, cara kerja komputer adalah menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan sebuah output. Cara kerja komputer melalui 3 tahapan, antara lain yang pertama menerima informasi dari perangkat input seperti keyboard dan mouse. Yang kedua, memproses informasi yang diterima pada bagian CPU dan Central Processing
unit. Yang ketiga, menyajikan informasi hasil olahan kepada pengguna melalui perangkat keluaran seperti monitor, print, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah bagian dan fungsi-fungsi komputer. Yang pertama itu casing komputer. Casing komputer atau cache adalah bagian yang menjadi rumah bagi sebagian besar komponen komputer. Yang kedua yaitu power supply. Power supply unit atau PSU adalah komponen yang mengkonveksi listrik arus AC menjadi DC bervoltase rendah sehingga bisa dijadikan sebagai sumber daya bagi semua komponen komputer. Yang ketiga adalah motherboard. Bagian-bagian komputer beserta fungsinya. Motherboard adalah papan sirkuit terintegrasi yang menjadi komponen utama dari sebuah komputer. Fungsi motherboard adalah menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti CPU, RAM, CD atau DVD, ORAM, hard disk, SSD, serta berbagai port dan slot ekspansi. Yang keempat adalah CPU atau Central Processing Unit atau yang lebih dikenal sebagai prosesor, merupakan otak dari komputer. CPU bertugas melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer. Yang kelima yaitu chipset. Nah, fungsinya adalah sebagai penghubung komunikasi antara CPU dan komponen komputer lainnya seperti RAM. Yang keenam adalah RAM atau memori. RAM, Random Access Memory. Tugasnya adalah menyimpan data dan membagi proses agar bisa diakses dengan sangat cepat oleh CPU atau komponen komputer lainnya. Yang ketujuh adalah video card, GPU atau VGA. Kartu grafis atau yang biasa disebut VGA atau GPU atau video card adalah komponen komputer yang bertugas memproses grafis. Mayoritas penggunaan komputer hanya memerlukan GPU, internal integrated, tetapi gamer, animator, designer, dan sebagainya memerlukan dedicated GPU yang memiliki kapasitas besar sehingga bisa memproses grafik. Yang kedelapan yaitu ROM atau Read Memory adalah tempat disimpannya firmware, BIOS, dan pengaturannya. Komputer modern terbaru saat ini mayoritas sudah menggunakan UEFI dan tidak lagi menggunakan BIOS. Yang kesembilan adalah baterai CMOS. Baterai CMOS ini memberikan daya bagi chip BIOS, sehingga pengaturan BIOS dan tanggal tidak hilang dan tetap berjalan. Kesepuluh yaitu bus. Ini adalah slot yang bisa menghubungkan berbagai card seperti external graphic card dan sound card ke motherboard. Yang 11 adalah sound card. Hampir semua motherboard memiliki sound card internal untuk memproses suara, namun demikian penggunaan bisa menambahkan juga sound card eksternal jika memang dibutuhkan untuk keperluan tertentu. Yang ke-12 yaitu hard disk HDD. Hard disk adalah media penyimpanan yang bisa digunakan untuk menyimpan data, termasuk juga sistem operasi. Selain HDD, hard disk drive konvensional saat ini SSD atau solid state drive juga sudah populer digunakan terutama di laptop, notebook, atau PC portable lainnya. Yang ke-13 adalah optical drive. Meskipun masih populer dan banyak digunakan, CD atau DVD-ROM sudah semakin jarang ditemukan di komputer modern, khususnya di PC portable seperti laptop dan notebook. Yang ke-14 yaitu keyboard. Keyboard berfungsi sebagai input untuk berkomunikasi dengan komputer. Praktisnya, kamu bisa mengetik dan memasukkan berbagai perintah ke komputer melalui keyboard. Yang ke-15 yaitu mouse. Mouse juga merupakan input device yang sangat penting untuk bernavigasi saat mengoperasikan komputer. Yang ke-16 yaitu monitor. Bekerja sama dengan graphic card video card atau GPU atau VGA, monitor berfungsi untuk menampilkan grafis di komputer. Yang selanjutnya adalah sistem operasi pada komputer. Nah, secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan dan sistem operasi akan melakukan layanan
inti untuk software-software ini. Nah, yang selanjutnya adalah yang pertama yaitu Microsoft Word, merupakan program aplikasi pengolahan kata atau word processor yang biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat label surat, membuat tabel pada dokumen, dan masih banyak lagi. Dokumen-dokumen lain yang biasa dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Yang kedua yaitu Mac OS atau yang sebelumnya disebut OS X adalah sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan didiskusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini disediakan untuk komputer Macintosh. Sistem operasi ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2001 dan populer di kalangan pengguna. Tanggal rilis awal 24 Maret 2001. Antarmuka pengguna yaitu default, Aqua, antarmuka pengguna grafis, bahasa pemrograman itu C, C++, SWIFT, Objective C atau bahasa rakitan. Dukungan platform yaitu ARM 64110 yaitu keluarganya yaitu Mac OS dan Unix. Kesalahan pengutipan teks tidak sah, nama tidak sah, misalnya terlalu banyak lisensi properti ULA. Metode pemutakhiran Apple Software Update Makes Apple Store. Yang ketiga yaitu Linux. Linux adalah sebuah kernel yang gratis atau bisa digunakan tanpa harus membelinya. Linux dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Nama Linux sendiri diambil dari kata pembuatan kernelnya. Kini Linux bisa berkembang karena dikembangkan oleh banyak programmer di seluruh dunia. Nah, ada juga orang yang bertanya, apa yang dimaksud dengan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint? Nah, Microsoft Word adalah program atau software yang dikeluarkan Microsoft untuk mengolah kata. Nah, sedangkan Microsoft Excel adalah program atau software yang dikeluarkan Microsoft untuk mengolah angka, dan Microsoft PowerPoint adalah program atau software yang dikeluarkan Microsoft untuk presentasi. Nah, selanjutnya adalah proses instalasi komputer dan laptop. Jadi dapat disimpulkan bahwa instalasi sistem operasi komputer merupakan proses untuk menginstalasi sistem operasi ke dalam suatu komputer atau laptop sehingga dapat melakukan komputer dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar lainnya. Berikut adalah langkah-langkah pengoperasiannya, yaitu pertama persiapan, yang kedua adalah pencolokan power kabel komputer ke listrik, yang ketiga backup data dan driver, yang keempat pengaturan BIOS, kelima install sistem operasi ke komputer, keenam install antivirus dan scan data Anda, ketujuh penginstalan driver, kedelapan penginstalan software aplikasi, dan yang kesembilan adalah finishing. Mungkin cukup segitu saja pengulasan kembali materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena kita juga di sini masih proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.